kembali lagi ke podcast dari Fakultas Psikologi. Hari ini kita akan membahas seperti biasa fenomena-fenomena psikologi yang tentunya mungkin relate dan menarik untuk terus kita teach. Hari ini saya Syabila Azhar Widiatmoko tidak sendiri karena kita kedatangan tamu yang spesial. Tidak lain tidak bukan adalah Ibu Raisa Dwivandra Putri, dosen tercinta kita. Selamat siang Ibu. Ya, baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mila. Baik. Apa Ibu Raisa sudah siap untuk berbincang dan berbagi banyak hal dengan kita hari ini? Tentu siap. Siap. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan belakangan menjadi fenomena yang juga disoroti oleh banyak orang, yakni resiliensi. Sebelum itu, mungkin sebagian dari kita paham apa itu resiliensi, tapi tidak sedikit juga mungkin yang masih bingung terkait apa itu resiliensi. Karena itu, bolehkah Bu Raisa dijelaskan sedikit apa itu resiliensi? Oke. Jadi kalau resiliensi itu istilah mungkin buat kita semua biar bisa paham gitu ya. Ini adalah kemampuan seseorang gitu ya untuk bangkit dari suatu keadaan yang sulit atau suatu tekanan atau suatu peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan gitu. Jadi dia mampu bangkit dan mampu beradaptasi kembali dengan dunianya gitu. Baik, apa boleh Ibu diberi contoh gitu bagaimana contoh resiliensi di dunia nyata? Oke, kalau contoh resiliensi ya di dunia nyata, misalnya nih teman-teman mahasiswa ya mengalami kesulitan, misalnya ada masalah misalnya dengan keluarga, terus stres karena beban kuliah yang banyak, tugas yang banyak gitu ya. Tentunya ini kan adalah stresor tersendiri ya buat mahasiswa tersebut. Nah, orang yang resilient atau ketika mahasiswa itu dikatakan resilient ya ketika dia mengalami kesulitan, dia mampu menghadapi itu. Jadi dia mampu untuk menyelesaikan satu persatu gitu ya permasalahannya, dia mampu hadapi, dia tidak lari dari masalah atau dia tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya di kuliah, tapi dia mampu meskipun struggle gitu ya, tapi yang penting dia mampu melewati itu semua dan akhirnya dia mampu beraktivitas secara normal kembali. Seperti itu. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan, ini adalah ketika seorang tidak lari dari masalahnya tapi menghadapinya. Betul. Itu bagian dari seorang yang punya resiliensi. Kalau gitu kita boleh membahas lebih dalam kira-kira ciri-ciri orang yang sudah beresilience atau siap untuk menghadapi kesulitan hidupnya itu bagaimana ciri-cirinya? Oke, jadi kalau ciri-ciri orang yang resilient gitu ya Bel, tentunya tadi yang pertama ya dia tidak lari dari masalah. Terus yang kedua dia orang yang optimis gitu. Artinya bukan berarti kita tidak boleh pesimis atau tidak boleh bersedih ya, tapi kita tentunya tidak patah semangat, intinya seperti itu. Terus yang ketiga adalah dia itu orang yang mudah beradaptasi. Jadi dengan segala situasi yang mungkin kadang-kadang kita nggak menentu ya, hidup ini kan tidak menentu, tapi dia mampu beradaptasi dengan mudah gitu ya dengan setiap kondisi yang ada. Itu juga orang yang resilient. Terus juga dia orang yang punya pengelolaan emosi yang baik tentunya. Itu juga salah satu ciri-ciri orang yang resilient. Baik, ini ada satu hal menarik yang saya rasa sepertinya menarik kalau kita bahas lebih lanjut terkait optimis Ibu. Sejauh mana orang ini perlu optimis gitu? Oke, sejauh mana individu tersebut perlu optimis gitu ya. Jadi kalau kita bilang optimis itu bukan berarti dia tidak pernah menyerah gitu ya, tapi bagaimana dia menyikapi ketika dia punya suatu keadaan atau kondisi yang menurut dia itu sangat menekan dia gitu ya. Dia berusaha untuk yang namanya tidak pantang menyerah, atau dia berusaha untuk yang namanya menghadapi tantangan itu gitu ya. Itu dia optimis. Artinya dia punya semangat atau punya daya juang, intinya itu seperti itu. Oke, baik. Kemudian mungkin kita sudah berbicara tentang orang yang resilience dan resiliensi itu apa. Tapi sejatinya kenapa Ibu? Kenapa resiliensi ini penting dalam kehidupan kita gitu? Oke, nah ini menarik ya, karena ternyata istilah ini sering digunakan, tapi ternyata ketika kita berefleksi, apakah kita sudah resilient kan gitu ya. Jadi kenapa resiliensi ini penting? Karena ini adalah satu kemampuan yang sebenarnya semua orang tuh punya gitu. Cuman ini harus dikembangkan gitu. Kenapa? Karena tantangan atau karena hidup ini semua serba misteri ya, istilahnya seperti itu ya. Karena misteri maka banyak hal yang mungkin tidak pasti atau tidak bisa terus selalu dikendalikan. Nah, ketika orang punya resiliensi, minimal dia pasti selalu berusaha berjuang menghadapi satu persatu ketidakpastian itu. Dan tentunya ini Bel yang penting, dengan resilient gitu ya, orang itu akan cenderung
punya kesehatan mental yang lebih baik seperti itu. Jadi banyak riset yang bilang bahwa resiliensi ini berhubungan juga dengan well-being seperti itu. Jadi kalau boleh saya tangkap, orang yang resiliensinya tinggi otomatis mudah untuk dia menggapai psychological well-being-nya. Iya, betul. Oke, jadi ini salah satu langkah ya Bu ya. Nah, kemudian mungkin kita sudah tahu resiliensi itu apa, ciri-cirinya. Satu yang jadi pertanyaan kita semua adalah bagaimana kita mendapatkan jiwa yang resilience, bagaimana kita mendapatkan resiliensi ini untuk membantu kita menghadapi hidup yang tadi penuh misteri dan semacamnya. Bagaimana kiranya itu? Bagaimana caranya gitu ya. Tadi seperti saya bilang, sebenarnya resiliensi ini kan sudah ada dalam setiap orang gitu. Tinggal ini dibangkitkan atau dikembangkan. Caranya yang pertama tentunya kita butuh social support ya. Kita butuh dukungan sosial yang positif itu bisa menumbuhkan atau mengembangkan resiliensi kita. Terus yang kedua, kita nggak bisa hanya mengandalkan eksternal gitu ya. Kita juga ada nih bibit dalam diri kita secara internal gitu ya. Bagaimana kita mampu mengelola emosi, itu juga salah satu hal yang bisa meningkatkan resiliensi. Jadi ketika kita mengelola emosi, kita cenderung punya mindset atau pengelola strategi itu yang namanya cognitive reappraisal. Itu kita mampu mengubah kondisi gitu ya, atau mengubah situasi yang terjadi, dan respon emosi kita juga bisa kita kontrol. Itu juga bisa termasuk menambahkan resiliensi gitu. Terus yang ketiga mungkin dari segi internal sendiri gitu ya. Kita ini dalam hidup kan kita punya namanya self esteem ya. Nah, self esteem tadi itu juga kaitannya dengan pembentukan optimisme tadi. Jadi ketika kita menghargai diri kita ya, minimal kita menghargai diri kita sendiri secara lebih positif atau lebih baik, tentunya itu juga bisa mengembangkan resiliensi kita. Itu tadi berkaitan dengan bagaimana diri kita sebagai individu untuk mengembangkan resiliensi. Kemudian kalau kita di dunia sosial ini, mungkin di keluarga atau di teman-teman gitu, bagaimana kita membantu teman kita untuk meningkatkan resiliensi mereka? Caranya sebenarnya mungkin teman-teman sudah sering lakukan pastinya gitu ya. Jadi menjadi pemberi dukungan sosial yang baik, itu caranya yang pertama sederhana. Misalnya kita mendengarkan gitu, kemampuan kita mendengarkan atau kita mengizinkan orang mengungkapkan atau mengeluarkan setiap apapun yang dia rasakan, termasuk seperti emosinya, itu cara menumbuhkan resiliensi dia. Artinya dia tahu bahwa ketika dia cerita, ketika dia menumpahkan masalah, dia punya seseorang yang bisa dia percaya dan tidak akan menjudge dia gitu. Akhirnya keyakinan itu yang menimbulkan resiliensi dalam dirinya. Terus yang kedua mungkin kalau dari pola asuh gitu ya, itu juga bisa membentuk resiliensi. Orang tua yang terbiasa mengkomunikasikan segala sesuatu atau yang terbiasa melakukan diskusi dengan anak, itu juga bisa menumbuhkan resiliensinya anak gitu. Terus juga mungkin sebagai teman yang baik juga gitu ya, kita juga tidak boleh lupa nih untuk selalu juga menghargai atau memberikan afirmasi positif buat orang, karena itu kaitannya tadi dengan self esteem seseorang, karena itu juga bisa mengembangkan resiliensinya. Nah, itu tadi Sobat Badinka. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman semua sudah menerapkan itu? Sudah memberikan afirmasi positif untuk orang-orang di sekitar? Kalau belum, sebaiknya kita mulai untuk melakukannya sejak saat ini, karena itu adalah hal yang penting untuk mengembangkan resiliensi kita dan resiliensi orang-orang. Baik Bu Raisa, untuk menutup segmen pada hari ini, marilah Ibu bisakah memberikan sedikit closing statement terkait resiliensi ini? Karena kalau kita terus berbicara tentang resiliensi ini nggak ada habisnya, terus bisa digali. Jadi mari silakan Ibu, adakah closing statement-nya? Oke, mungkin closing statement-nya gini. Karena resiliensi itu terkait dengan ketangguhan. Orang yang tangguh tentunya dia seperti bangunan yang kokoh. Nah, ketangguhan itu tidak diciptakan lewat proses yang mudah. Tentunya ketangguhan itu muncul karena adanya proses yang penuh dengan tantangan. Jadi teman-teman yakinlah bahwa teman-teman adalah orang yang tangguh, karena teman-teman lebih kuat dari apa yang teman-teman pikirkan. Baik, terima kasih banyak Bu Raisa. Itu tadi sangat mengharukan untuk saya, dan semoga juga bisa mengetuk hati teman-teman semua untuk terus mengembangkan resiliensi, baik resiliensi teman-teman maupun resiliensi orang-orang di sekitar.
Saya rasa cukup sekian untuk segmen podcast dari Fakultas Psikologi. Sampai jumpa di sesi yang lainnya. Dan kalau teman-teman ada ide, mungkin fenomena atau isu psikologi mana yang akan kita bahas, bisa tulis di kolom komentar. Karena selanjutnya kita akan kembali dengan banyak ide-ide dan fenomena psikologi yang tentunya menarik dan bisa jadi relate untuk kehidupan teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.